Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang berbahaya. Yang berbahagia maksud saya. Apa kabar? Luar biasa. Senang sekali saya hari ini bisa hadir untuk sharing mengenai kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya. Terima kasih Pastor Harry, pria hebat yang saya kenal. Luar biasa perjalanan hidupnya dan saya percaya tangan Tuhan yang kuat sedang bekerja. Pastor Joshua, anak muda yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan sesuatu dalam hidupnya. Terima kasih adik saya Emma, terima kasih sister yang sudah kasih kesempatan saya untuk sharing di tempat ini. Ya, Bapak Ibu, nama saya Abbas Yahya, saya bukan pendeta, jadi saya nggak mau khotbah hari ini, saya mau sharing. Jadi saya kerja di industri televisi yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat sinetron, musik, dan juga dangdutan gitu ya. Bapak Ibu bukan, mungkin, ya saya ada di situ. Saya kerja di SCTV Indosiar sudah puluhan tahun. Jadi sejak SCTV ada di Surabaya, di Darmo, mungkin Bapak Ibu pernah ingat, saya ada di situ dan saya pindah ke Jakarta karena tuntutan perusahaan, industri berkembang dan kantor pusat harus ada di Jakarta, maka saya harus pindah ke Jakarta. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, tetapi satu hal yang saya mau ceritakan dalam kehidupan saya, bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan seseorang itu nyata banget. Jadi kekristenan itu bukan teori. Kekristenan itu ada sebuah praktek yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Jadi apa yang saya sampaikan itu selalu mengenai cerita, mengenai perjalanan hidup. Dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri tahun 2025. Dan kita akan memasuki tahun 2026. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalkulasi politik tidak jelas. Kalkulasi ekonomi tidak jelas. Perekonomian kita juga pertumbuhannya belum bisa seperti yang diharapkan. Artinya apa? Sesuatu yang masih abu-abu ada di depan kita. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang saya alami. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan saya adalah bentuk karya nyata Tuhan dalam hidup saya sampai saya di titik ini. Bapak Ibu, saya memulai hidup di Surabaya ini dari nol. Saya memulai kerja itu sejak 6 SD. Karena kami memang harus kerja. Adik saya Emma itu nggak ngerti kalau saya kerja seperti apa. Saya kerja apa saja. Saya kerja apa saja Bapak. Saya jualan koran. Saya jadi kuli bangunan. Saya jalani sejak kecil. Bahkan saya sampai SMA saya masih ngalamin seperti itu. Tetapi satu hal yang saya mau ceritakan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya. Kasihnya tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Jadi kalau saya cerita itu saya alami dalam kehidupan saya. Cerita hari ini mengenai penyertaan Tuhan. Immanuel itu adalah sesuatu yang nyata yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Bagaimana Tuhan menuntun saya membawa dari zero terus sampai Tuhan bawa sampai saya bisa keliling dunia. Dan sekarang saya berada di industri SCTV Indosiar di posisi yang menurut saya sangat baik. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu terjadi karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi Tuhan yang sama yang saya miliki dengan Bapak Ibu miliki adalah sama penyertaannya. Asal kita tahu kuncinya. Letaknya ada di sini. Kita harus tahu kuncinya.
Suatu hari ketika saya lelah banget setelah jualan koran di Surabaya ini, saya duduk di pinggir jalan. Dan saya tahu bahwa saya pulang tidak akan punya uang untuk makan. Saya duduk dengan sepeda saya yang butut di pinggir jalan. Saya coba untuk merenungkan apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi ketika saya mencoba merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Sambil saya duduk di sepeda saya yang butut yang ada di samping saya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya melihat pesawat itu melintas di atas kepala saya. Saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya pengen suatu kali saya ingin naik pesawat itu keliling dunia. Ini adalah impian orang gila. Kamu makan aja gak bisa. Tapi kamu memiliki mimpi yang seperti itu. Tapi buat saya ini bukan adalah sesuatu yang gila. Karena saya tahu saya memiliki Tuhan yang besar. Yang memiliki langit dan bumi. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Suatu hari ada kesempatan ketika saya berhasil masuk di SCTV. Waktu itu masih di daerah Raya Darmo. Perjalanan panjang, akhirnya saya masuk di bagian news. Liputan 6 saya dibawa ke Jakarta. Dan pertama kali saya terbang, Tuhan bawa ke luar negeri. Sejak saat itu Tuhan bilang begini, Bas, start the day. Aku akan bawa kamu keliling dunia. Dan mulai hari itu Bapak Ibu, saya keliling dunia. Saya ketemu dengan banyak tokoh-tokoh besar. Saya ketemu dengan Obama di Nuclear Conference yang ada di New York. Saya ketemu banyak tokoh besar di seluruh dunia. Itu impian yang saya canangkan sekian puluh tahun yang lalu. Ketika saya berada di satu tempat di pinggir jalan. Nobody cares. Gak ada orang yang peduli saat itu. Tetapi hari itu Tuhan peduli. Dan ketika saya minta sesuatu, He is hearing. Tuhan mendengarnya. Itu yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Selama 2025 dan selama 2026 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu the more important. Itu jauh lebih penting dari apapun juga. Perjalanan hidup ini akan menjadi aman. Apapun yang terjadi, nggak penting kita ngalami badai, kita ngalamin apapun. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami masa-masa yang indah. Dan itu yang saya belajari dalam hidup ini Bapak Ibu. Dan itu sangat menarik banget. Seharusnya saya datang bersama dengan anak saya. Tapi karena sesuatu dan kemarin dia harus pulang ke Jakarta. Tadi saya cerita dengan Pastor Hari di mobil. Anak saya itu namanya Kesia Triksi Emmanuel ayahnya. Dia sudah barusan lulus dari UI. Dan dia anak cantik, anak yang pintar. Bapak Ibu, ceritanya bahwa anak ini harusnya tidak lahir sempurna. Secara medis, usia kandungan 4, 5, 6 bulan, itu kandungannya berantakan janinnya. Karena istri saya itu pendarahan gede banget, blooding itu besar-besar. Dan dokter sudah mengatakan bahwa nggak bisa ini dipertahankan. Kalau lu pertahankan Bas, anak ini akan cacat di kiri kanan. Entah mungkin jarinya nggak lengkap atau telinganya nggak lengkap. Bapak Ibu, ketika saya divonis seperti itu, nangis nggak? Apa yang kita rasakan kira-kira kalau kita sebagai ayah ngadepin yang seperti itu? Duit kita seberapa banyak nggak akan penting saat itu untuk memperbaiki janin yang ada. Saya cuma bisa bilang begini, Tuhan, Engkau adalah sang maestro pembuat keajaiban. Amin. Dokternya bilang begini, Bas, take it or leave it. Maksud lo, ya kamu mesti ambil, dikeluarin kalau enggak cacat.
Bapak Ibu, membesarkan anak yang difabel di Indonesia itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Tidak ada infrastruktur yang mendukung itu. Di luar negeri pajak itu digunakan dengan baik untuk mensupport orang-orang yang difabel seperti itu. Di kita pajak dikorupsi. Sampai ada lagunya Gayus Tambunan, masih ingat gak? Dikorup. Jadi kebayang gak sih? Bahwa kamu akan punya anak, anak itu tidak sempurna. Saya benar-benar sedih waktu itu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita miliki adalah sang maestro pembuat keajaiban. Amin. Dan benar-benar dan saya mau katakan bahwa oke, saya akan ambil risiko, saya pertahankan anak ini. Kamu yakin? Yakin. Bapak Ibu, itu bukan keputusan yang mudah. Karena secara medis udah pasti. Saya coba untuk foto 3 dimensi lagi. Di usia kandungan 5 bulan dan sebagainya. Dan Bapak Ibu apa yang terlihat? Itu janin berantakan. Tidak terlihat seperti janin yang sempurna. Sebagai seorang ayah pasti itu menjadi pergumulan yang sangat berat buat saya. Tetapi hari itu saya percaya sekali lagi bahwa kita punya Tuhan yang tidak dibatasi oleh kematian. Amin. Kita punya Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah Tuhan yang hidup. Dan pada saatnya dilahirkan di Sesar. Dan Bapak Ibu saya ditunjukin. Bapak Abbas, ini putrinya. Saya melihat itu anak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gak ada satupun yang betul-betul kurang. Saya nangis lihat itu. Benar-benar peristiwa yang sangat luar biasa. Sehingga saya kasih nama Emmanuel karena Tuhan beserta dengan dia. Jadi Bapak Ibu apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, musim apapun yang kita lalui. Bila kita bersama dengan Tuhan, tidak akan menjadi masalah apapun yang terjadi. Masalahnya adalah ketika itu semua terjadi, apakah kita masih mau melekat kepada Tuhan? Apakah kita masih mau melekat kepada firman? Itu yang menjadi masalah. Bila masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, mampukah kita masih mengatakan, God, I trust you. Bukankah seringkali ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, iman kita mulai goyah, kita mulai meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau hari ini, apapun yang terjadi, yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi Bapak Ibu gak penting. Gak penting itu akan ada badai dalam kehidupan kita. Gak penting itu akan ada awan gelap dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, itu semuanya akan kita bisa lalui. Saya mau sharing tentang ini. Buat. Ya. Oke Bapak Ibu. Ayat ini muncul setiap tahun ketika mendekati Natal. Setelah Natal ayat ini nggak ada lagi. Tanggal 25 kemarin saya sharing di salah satu gereja di GBI yang ada di Citraland. Ada satu ayat yang juga mengenai nubuatan tentang lahirnya seorang Mesias. Itu juga muncul setiap tahun. Dan setelah itu tidak ada lagi. Nah, di Yesaya ini disebutkan begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Bapak Ibu, ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya mengenai rencananya akan lahir seseorang yang akan menyelamatkan dunia. Namanya disebut dengan Immanuel. Dan ini tergenapi dengan Matius 1 ayat 23, bunyinya begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Dan kita semuanya Bapak Ibu hafal banget dengan ayat ini. Bahkan saya seringkali ketika saya membaca, saya belajar firman, ayat ini seringkali muncul. Karena apa? Karena saya sedang belajar mengenai Injil. Saya punya buku ini isinya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kami cetak sendiri dan yang merah-merah ini adalah perkataan Mesias, perkataan Yesus. Jadi saya sedang belajar ini sudah berulang-ulang puluhan. Saya belajar yang lain tetapi ini udah puluhan saya baca bolak-balik lagi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengetahui, ingin tahu hatinya Tuhan, Mesias, Yesus ada di mana? Belajarlah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena disinilah perjalanan Yesus sendiri selama ada di bumi. Kita akan tahu bagaimana Tuhan itu mengasihi orang-orang miskin. Bagaimana Tuhan itu mengasihi orang-orang yang sakit. Bagaimana Tuhan itu mengasihi orang-orang yang lemah. Itu sebabnya saya senang sekali hari ini hadir di sini. Karena saya sedang berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Seharusnya kemarin itu anak saya bilang, Dad, kamu itu sakit, dibilang itu. Kamu harus kembali aja ke Jakarta, bilang sama temennya, pasti ada yang gantikan. Bapak Ibu beberapa hari yang lalu setelah saya khotbah di tanggal 25, saya drop banget memang. Saya drop banget. Sampai tadi malam saya harus larikan diri saya ke IGD sampai jam 1 malam. Tapi saya tahu bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Saya bilang begini, nak, sudah enggak apa-apa. Papa selesaikan sampai selesai. Yakin, dia bilang, yakin. Kita punya Tuhan yang hebat kok. Akhirnya tadi malam saya diinfus macam-macam sampai jam 1 malam. Dan saya percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah itu siapa? Yang berubah kita. Itu sebabnya beliau lahir namanya Immanuel yang berarti Allah beserta dengan kita. Penyertaan Tuhan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang real. Jadi apa yang saya alami dalam hidup ini adalah bukan teori, bukan kata orang, apa yang dialami orang, enggak. Saya senantiasa akan sharing dengan apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Bagaimana penyertaan Tuhan yang hebat dalam kehidupan saya. Kaki saya yang kanan itu Bapak Ibu, dia hantam mobil, hancur. Putus jadi 2. Kaki saya yang kanan. Anak saya kerja, waktu itu SMA, dihantam mobil dari depan. Bapak Ibu ini adalah perjalanan hidup yang benar-benar nyata dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya kami karena gak punya uang di rumah sakit Dr. Sutomo, salah penanganan sampai infeksi akhirnya. Ketika infeksi itulah awal daripada sebuah cerita lebih panjang lagi. Hari ketiga, hari keempat kondisinya makin parah. Sampai akhirnya karena kami gak punya uang kami dibawa pulang. Dibawa pulang beberapa hari kondisinya makin parah. Jam 2 pagi ibu saya menangis, kira saya sudah meninggal. Kami dibawa lagi ke rumah sakit, terus diinjeksi, diinfus dan sebagainya. Kami masih hidup rupanya. Dan dibawa pulang dan dibawa ke rumah sakit Dr. Darmo. Saya masih ingat, malam-malam dibawa sama teman-teman. Bapak Ibu yang membawa saya adalah satu komunitas Komsel Kesan. Jadi itu pentingnya kita memiliki komunitas yang membangun. Jadi kalau kita di tengah-tengah ibadah ini ada komunitas kecil, jangan lupa untuk hadir. Itu menjadi penting. Dan dibawalah saya ke rumah sakit
1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kondisi tidak membaik. Waktu itu Kak Iyer sempat jenguk di rumah sakit. Dia lihat kaki saya, dia doain saya waktu itu. Akhirnya suatu hari, doa itu benar-benar memiliki kekuatan yang dahsyat. Sampai akhirnya malam itu dokternya cuma bilang begini, Bas, kondisinya udah makin buruk. Kalau tidak segera diamputasi, infeksinya akan naik. Dan kamu akan metong. Tahu metong Bapak Ibu? Metong itu mati, bahasa bencong. Metong, lekong, krembong. Mang mana bawa krembong, bawa krembong. Krembong itu krembat ya. Jadi bahasa bencong itu di belakangnya ada ongnya itu bencong. Jadi lu bisa metong lo ya katanya. Metong. Lu bisa mati. Pulanglah itu dokternya jam 10 malam habis visite. Bapak Ibu, saya nggak bisa tidur sampai jam 2:30 pagi. Tuhan, kalau begitu saya minta 2 hal. Bawa saya pulang atau buat saya mujizat. Saya nggak sanggup hidup dengan kaki satu. Saya capek dan 2:30 pagi saya terlelap tidur. Karena capek berdebat sama Tuhan hari itu. Karena besok pagi saya akan menghadapi sebuah operasi. Dan akhirnya pagi harinya dengan mata yang belum terbuka dengan lebar, dengan benar. Ada nama yang manggil saya. Abbas katanya. Saya pikir ini suara siapa ya? Saya buka mata saya sedikit karena saya masih lelah. Waduh, ada sosok putih datang. Saya langsung berpikir, Tuhan terima kasih. Kau sudah bawa saya pulang. Tidak perlu rempong lagi. Untuk rempong itu repot Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau bahasa di TV itu begini jadinya. Makanya anak-anak jangan kerja di TV deh. Jadi kayak saya. Jadi saya pikir dan semakin dekat saya lihat kok nggak ada sayapnya. Saya pikir malaikat yang datang, semakin dekat nggak taunya suster yang datang pakai baju putih. Saya pikir malaikat, pantesan kok nggak ada sayapnya. Kan malaikat tak bersayap ada kan ya. Tapi ini benar malaikat nggak bersayap suster. Sudahlah saya bilang itu. Akhirnya saya dibawalah itu ke ruang operasi. Dari ruang saya tinggal ke ruang operasi, digeledek, dibawa gitu. Itu cuma 5 menit. Dan Bapak Ibu, di ruang itulah saya masih belum di anestesi, saya masih belum ada dokter tulang, ada dokter anestesi, dokter bedah, ada di situ. Dan saya masih tiduran di satu meja di mana sekeliling saya itu ada banyak dokter anestesi, dokter tulang. Jadi saya belum diapa-apain. Saya masih bisa melihat dan mendengar. Dan ketika gipsnya dibuka, Bapak Ibu apa yang terjadi? Kaki itu bau sebetulnya. Jadi ketika itu dibuka, dokternya bilang begini, loh kenapa mesti diamputasi? Loh kan saya kaget. Saya masih bisa dengar loh Bapak Ibu. Saya belum dianestesi. Jadi kalau ke operasi gitu dianestesi di belakang, itu mematikan saraf kan. Jadi saya belum diapa-apain, belum dibius. Jadi saya masih bisa dengar. Dan setelah itu saya baru sadar, oh ada sesuatu nih yang terjadi. Dan saya akhirnya mulai perintahkan jari kaki saya. Otak ini memerintahkan jarinya itu bergerak. Karena kaki saya itu putus, hitam, sarafnya putus. Jadi nggak ada darah yang mengalir dari atas ke bawah. Jadi ketika saya perintahkan itu, jari kaki saya yang kanan itu bergerak begini.
Artinya sarafnya itu udah mulai nyambung. Dan dokternya bilang gini, gak perlu nih diamputasi. Oh gak ada apa-apa. Saya masih dengar dengan telinga saya loh. Mana hasil medical recordnya? Diambil lah. Oh iya ya. Tapi ini mujizat sih, dibilang itu. Telinga saya masih belum budek hari itu. Dan saya masih mendengar dialog dari para dokter yang ada di situ. Intinya, pendek katanya, Tuhan yang kita miliki adalah Sang Maestro pembuat keajaiban. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ketika penyertaan Tuhan itu ada, Immanuel itu ada, kita nggak perlu takut apapun yang terjadi. Tahun 2026 dengan keadaan yang serba tidak pasti. Yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Itu sebabnya beliau lahir namanya Immanuel. Yang berarti Allah beserta kita. Itu bukan sebuah kata. Tapi itu sebuah janji Tuhan dalam kehidupan seseorang. Itu yang sebetulnya yang saya alami dan saya merasakan dalam kehidupan saya. Yang ingin terus saya bagikan dimanapun saya berada. Karena Tuhan yang saya miliki adalah Tuhan yang dahsyat. Nah, bagaimana seterusnya kita mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, ada beberapa hal yang coba saya catat tentang penyertaan Tuhan itu apa sih artinya. Bapak Ibu tahu yang namanya Daud. Daud itu adalah tokoh Alkitab yang sangat hebat. Strategi perangnya nggak pernah meleset. Itu sebabnya sampai ketika suatu hari dia pulang perang dikatakan begini. Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Tapi Saul beribu-ribu. Dari situlah mulai timbul akar kebencian. Nanti itu ada pengajarnya sendiri. Suatu saat saya ingin mengajarkan itu. Bagaimana kalau kita tidak bisa menguasai hal tertentu. Itu akan menguasai kita dan kita akan berubah hidup kita seperti apa. Saya juga nanti pengen suatu kali datang mengajarkan bagaimana saya kerja di media Bapak Ibu dari zaman analog sampai digital. Jadi bagaimana otak itu bekerja dan menggerakkan seseorang. Kapan-kapan nanti kita sharing, kita ceritakan soal itu. Daud adalah orang yang hebat dalam hidupnya. Tapi satu hal yang Daud takutkan dalam hidupnya. Bukan kehilangan kekuasaan. Daud itu gak pernah mau takut kehilangan kekuasaan. Tapi dikatakan begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Maksudnya apa? Ini yang ditakutkan oleh Daud. Ketika Tuhan itu pergi daripada kehidupan Daud, dikatakan ketika roh Tuhan itu pergi, itu artinya apa? Penyertaan Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan Daud. Daud sadar banget hal ini. Itu sebabnya dia bilang begini, jangan membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Saul dalam masa pemerintahannya, ketika dia terus tidak taat, roh Tuhan itu sudah mulai meninggalkan dia pelan-pelan. Dan ketika roh Tuhan itu meninggalkan dia, selesai hidup Saul. Itu yang ditakutkan oleh Daud. Itu sebabnya Daud bilang apa? Jangan meninggalkan rohmu dari hidupku. Penyertaan Tuhan itu juga saya catat. Itu mengenai harapan dalam kesulitan. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kata Immanuel, penyertaan Tuhan itu adalah harapan ketika kita mengalami kesulitan. Jadi apapun yang terjadi ketika kita mengalami masalah apapun. Ingat baik-baik, Immanuel itu adalah harapan yang besar. Dalam kehidupan seseorang. Sampai orang itu mendapatkan janji Tuhan. Yang berikutnya adalah Immanuel itu adalah identitas sebagai anak Allah. Apa yang membedakan kita dengan orang lain? Yang membedakan adalah bahwa kita
mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita dibandingkan orang lain. Di Matius 28 ayat 20 dikatakan begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan loh. Ini yang disebut dengan Immanuel. Jadi apa yang membedakan kita dengan orang lain? Yang membedakan adalah bahwa kita mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang membedakan dengan orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu, penting banget buat kita untuk kita menyadari bagaimana penyertaan Tuhan itu melekat dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita dalam Perjanjian Lama mengenai tabut perjanjian. Jadi pada saat perang dan sebagainya, nanti Bapak Ibu baca di rumah, cari Obed Edom namanya. Jadi Bapak Ibu belajar ya firman Tuhan setiap hari. Jadi itu menjadi penting bahwa belajar firman bukan pada saat hari Minggu, tapi setiap hari baca firman. Tabut perjanjian ini adalah ekspresi daripada kehadiran Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Obed Edom adalah orang di luar, istilahnya bukan bangsa pilihan. Tetapi ini cerita adalah ketika tabut perjanjian mau dibawa oleh Daud. Tabut perjanjian ini disentuh oleh seorang. Dan orang itu meninggal. Sehingga gak berani Daud. Waduh gimana ini. Dan dalam ketidakpastian itu, tabut perjanjian dititipkan di rumah Obed Edom. Dan apa yang terjadi? Rumah Obed Edom diberkati seisi rumahnya. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita ingin diberkati, ada penyertaan Tuhan dalam keluarga kita. Hadirkan Tuhan. Hadirkan beliau ada di rumah kita. Ajak komunikasi setiap hari. Gimana caranya? Dengan kita berdoa. Kita memberikan waktu. Yesus itu di tengah kesibukannya, beliau selalu punya waktu sendiri bersama dengan Bapa. Selalu punya waktu sendiri. Nah itu sebabnya menjadi penting. Ketika tabut perjanjian itu ada di tempatnya Obed Edom, keluarga itu diberkati. Dan cerita berikutnya adalah ketika tabut perjanjian itu sudah dibawa ke tempat lain, maka keluarga ini menjadi seperti sedia kala. Pengertian rohaninya adalah bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Disitulah letaknya. Berkat itu mengalir. Letakkan Tuhan. Taruh Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hati kita. Dengan anak-anak kita, keluarga kita, taruh semuanya itu. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Ada sebuah cerita yang lain. Kalau kebalik, mana ya? Sorry. Bentar Bapak Ibu. Saya agak gaptek nih kayak. Sorry. Baliknya mana? Oh masih mati. Oh baliknya ke kiri. Oh oke. Terima kasih Joshua. Iya saya ini kadang-kadang kerja di TV tapi gini kok nggak bisa, ini malu juga saya. Iya, thank you. Ada sebuah cerita yang dialami oleh seseorang yang namanya Musa. Bangsa Israel dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Susah diatur. Suatu hari Tuhan kecewa banget dan marah. Karena bangsa Israel yang tegar tengkuk. Jadi Bapak Ibu jangan dikira loh Tuhan itu gak bisa marah. Jadi kita terus-terusan mendukakan hati beliau. Tuhan itu bisa berduka. Jadi suatu hari
Tuhan bilang gini, titik-titik ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, aku itu Tuhan. Jadi saya ambil sepotong ini, Bapak Ibu, ceritanya yang dibaca di rumah. Jadi Tuhan sudah kecewa banget. Tuhan bilang pada Musa, kamu pergi ke satu negeri yang berlimpah susu dan madu, tetapi aku tidak akan ada di tengah-tengahmu. Aku akan mengirimkan malaikat untuk bersama dengan kamu. Bapak Ibu, kalau malaikat dikirimkan oleh Tuhan, siapa yang berani juga? Gak ada yang berani. Kalau malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk menjagai kita, rasanya kita juga aman. Tetapi apa yang terjadi dengan orang yang namanya Musa ini? Apakah dia benar-benar masih mau terima dengan apa yang Tuhan berikan? Karena Tuhan kecewa banget. Udah deh, lu pergi deh, tapi aku gak bersama dengan kamu. Tapi Tuhan masih bertanggung jawab, gue kasih lu ya malaikat untuk bersama dengan kamu. Tapi apa yang terjadi? Ini yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Apa artinya? Apa artinya? Musa menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Musa menyadari betapa pentingnya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka. Walaupun dikasih malaikat di tengah-tengah bangsa Israel untuk menuntun mereka perjalanan, Musa tahu pentingnya penyertaan Tuhan sendiri. Sampai dia bilang begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Apa yang terjadi? Karena Musa menyadari pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya mau katakan pada pagi hari ini. Di tahun 2026, berapa jam lagi kita akan menghadapinya? Kita nggak akan pernah tahu kondisi perekonomian kita seperti apa. Saya Bapak Ibu kerja di media, tahu banyak mengenai apa yang terjadi. Dari politik, dari sisi ekonomi. Dan semakin tahu, kepala saya semakin pening. Iya, makin tahu kepala semakin pening Bapak Ibu. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa yang kita butuhkan untuk menapaki, memulai tahun yang akan datang. Yang perlu kita lakukan adalah untuk menapaki masuk itu kita perlu penyertaan Tuhan. Musa memimpin bangsa Israel itu benar-benar bukan hal yang mudah. Bayangin Bapak Ibu, Tuhan aja frustrasi. Tuhan tuh frustrasi loh. Sampai Tuhan bilang kayak begitu, udah deh. Pergilah kamu ke negeri yang berlimpah susu dan madu, tapi aku tidak akan ada di tengah-tengah kamu. Aku akan kasih malaikat. Betapa frustrasinya Tuhan menghadapi orang yang seperti bangsa Israel. Tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Dan Tuhan akhirnya kembali menyertai mereka. Tapi perkataan Musa ini menjadi penting buat saya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami pergi. Artinya apa? Kasih malaikat, dikasih apapun kami gak butuh. Kami butuh engkau sendiri ada bersama dengan kami. Amin Bapak Ibu. Apa boleh terjadi nanti di tahun 2026? Musim boleh berganti. Tetapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah berganti. Amin. Bahkan di Yohanes 21 ayat 1 sampai 4 itu cerita yang kita bisa tahu semuanya. Bagaimana mereka semalam-malaman mencari ikan. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka itu bukan orang-orang yang bodoh. Mereka itu orang-orang yang expert di bidangnya untuk nyari ikan. Lahir sudah bapaknya nyari ikan. Jadi anak-anaknya pinter nyari ikan. Tapi ketika nggak ada penyertaan Tuhan. Semalam-malaman mereka nggak dapat apa-apa.
Bapak Ibu, tanpa Tuhan engkau nggak akan dapat apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan, usaha kita yang sekeras apapun, kita nggak akan dapetin apa-apa. Tapi ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, tebarkanlah jalamu dan ikan dia dapatkan begitu banyak. Jadi apa yang kita butuhkan untuk menapaki tahun depan yang tinggal beberapa jam ini? Kita butuh satu hal, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, itu semuanya akan berjalan jauh lebih baik. Suatu hari anak saya yang besar memberikan sebuah buku judulnya Ayah. Di dalam buku itu ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ada satu kalimat yang menginspirasi saya benar-benar. Judulnya begini, tulisannya, "Don't walk in front of me, I may not follow you. Don't walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friends." Bapak Ibu, ini yang disebut dengan penyertaan Tuhan. Jangan jalan di depanku. Aku gak akan ngikutin kamu. Mungkin aku gak akan ngikutin kamu. Dan jangan jalan di belakangku. Aku gak akan jadi pemimpinmu. Tapi dikatakan apa? Jalanlah di sampingku. Jadikan aku teman. Ini maknanya, ini bapak-bapak yang ada di sini juga. Lihat sini baik-baik. Jadikan anak-anak kita itu teman. Ajak mereka ngobrol. Ajak mereka diskusi. Kemanapun dia pergi, gandeng tangan mereka. Itu penyertaan. Anak-anak itu akan merasa nyaman. Jadikan mereka teman. Ini Bapak mau seperti ini. Kita jadikan teman, kita digandeng. Bas kamu ke sini. Kita dibawa ke sana, penyertaan Tuhan itu ada. Jadi itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bahwa kasih-Nya, penyertaannya Tuhan tidak akan pernah berubah. Saya akan tutup dengan sebuah cerita, dengan sebuah ilustrasi untuk mempermudah kita mengerti. Saya pegang uang 100.000. Ada yang mau? Mau. Mata duitin banget sih. Saya mencoba untuk melipat uang ini menjadi 2 bagian. Bapak Ibu, kira-kira kalau saya lipat seperti ini, uang ini masih berlaku enggak? Masih ya? Yakin ya? Kalau saya lipat lagi lebih kecil lagi, saya lipat lebih kecil lagi, saya lipat lebih kecil lagi, saya recek-recek. Dan saya banting, saya tidak boleh menginjak karena ada lambang negara di situ. Cuman kira-kira dengan uang yang kotor ini, yang sudah saya recek-recek ini, kira-kira apakah masih berlaku? Dengan uang yang kotor ini, yang sudah saya recek-recek seperti ini, kira-kira apakah ini masih bisa dipakai untuk beli minyak, Bu? Beli tahu bisa? Saya nitip untuk beli minyak ya. Bapak Ibu, kenapa kita yakin bahwa uang itu yang sudah saya recek-recek lagi masih berlaku? Kenapa? Nilainya tidak berubah.
nilainya tidak berubah. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mempercayai Dia dalam kehidupan kita, bahwa nilainya janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Apapun yang terjadi, direcek apapun, kondisi yang seperti apa, penyertaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita. Jadi pada pagi hari ini, bagaimana kita menjalani kehidupan yang akan datang, di tahun yang akan datang. Percayalah bahwa janji penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kalau saya disertai dengan Tuhan sampai di titik ini, Tuhan yang sama, Tuhan yang akan menyertai kita semuanya untuk menapaki di tahun 2026. Yang dibutuhkan adalah kita tetap mempercayai Beliau dalam segala keadaan. Tetap percaya firman, pegang firman dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Bagaimana caranya janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Tinggal di dalam firman setiap hari. Baca firman setiap hari. Tinggal dalam janjinya setiap hari. Tinggal dalam perkataannya setiap hari. Maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Immanuel itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya? Ayo kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, pada pagi hari ini, biarlah apa yang kita sudah dengar, kita coba untuk mengerti. Ambil waktu beberapa menit ini, kita datang kepada Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh penyertaan-Mu dalam kehidupanku. Aku gak ngerti apapun yang terjadi nantinya. Tetapi aku butuh penyertaan-Mu. Aku butuh Engkau hadir dalam hidupku. Aku butuh Engkau hadir dalam pekerjaanku. Aku butuh Engkau hadir dalam bisnisku. Aku butuh Engkau hadir dalam pekerjaanku. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar. Yang melampaui segala akal. Melampaui segala ketidakmampuan kami. Dan hari ini Tuhan kami menyadari. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kami butuh kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu sejenak. Kita pujikan lagu ini. Kita yakini bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Penyertaannya tidak pernah berubah. Hanya kita yang sering kali berubah. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa detik ini. Jangan noleh kiri kanan. Kita katakan kepada Tuhan, I need you Lord. Terima kasih Tuhan. Yes. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersembahkan percaya kuasa-Nya. ku terima segala kemenangan darimu. Karena percaya Yes, God. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersembahkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersembahkan Percaya kuasa-Nya. ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, pagi hari hingga siang hari ini. Terima kasih kami sudah belajar tentang firman-Mu, bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, yang sanggup membawa kami untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah berubah. Tahun depan Tuhan, penyertaan-Mu sama bahkan lebih dahsyat dalam setiap keluarga kami. Kami tidak perlu takut apapun karena kami memiliki Tuhan yang besar, yang berjanji untuk menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami terima setiap janji-Mu dan kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami berjalan bersama dengan Tuhan yang besar, yang memiliki langit dan bumi. Dan janji-Mu iya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Segala kemuliaan, pujian dan hormat kami naikkan hanya untuk Engkau. Mesias yang kami tinggikan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.